Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanila Miskadirini dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret dengan NIM K72230559. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dan memberitahu ke teman-teman semua tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas apa sih hak asasi manusia itu. Nah, hak asasi manusia atau HAM sendiri ini adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak asasi manusia bersifat kodrati, universal, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Setiap orang memiliki hak asasi manusia sejak lahir, yang mencakup hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki harta. Di Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa HAM harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan martabat manusia. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sejarah juga memiliki catatan kelam terkait pelanggaran hak asasi manusia. Dari masa Orde Lama hingga Orde Baru, berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi, seperti peristiwa G30 SPKI yang menyebabkan pembunuhan massal pada tahun 1965, peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984, dan peristiwa Timur Timur yang berujung pada referendum kemerdekaan pada tahun 1999. Nah, di sini saya akan menjelaskan kejadian-kejadian yang lain. Di era kolonial Belanda, terjadi pembunuhan massal terhadap 40.000 orang di Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda pada 12 Desember 1946 yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Yang kedua juga ada Orde Baru. Di Orde Baru ada kasus selama 32 pemerintahan Orde Baru, banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap simpatisan Partai Komunis Indonesia tahun 1965 sampai 1966. Yang ketiga yaitu ada kerusuhan Mei 1998. Salah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia terbesar adalah kerusuhan Mei 1998 yang dikenal sebagai tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas pada 12 Mei 1999. Nah, kasus-kasus ini akan saya jelaskan pada slide yang berikutnya ya teman-teman. Simak untuk selanjutnya. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, kasus kontemporer dan kronologi kejadiannya. Di Indonesia ada 17 kasus peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi, antara lain peristiwa 1965 sampai 1966, penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985, Talang Sari 1989, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, peristiwa kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 1998, Wasior 2001 sampai 2002, Wamena 2003, pembunuhan Dukun Santet 1998, peristiwa Simpang KAA 1999, Jambu Kepok 2003, Rumah Gedung 1989 sampai 1988, Timang Gajah 2000 sampai 2003, dan kasus Paniai 2014. Seluruh peristiwa tersebut sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Untuk yang selanjutnya akan dibahas ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kasus-kasus hak asasi manusia di Indonesia. Nah, di sini ada kasus-kasus terkenal. Nah, ini ada peristiwa Trisakti. Kronologi peristiwa Trisakti dimulai dengan aksi demonstrasi
damai oleh mahasiswa Universitas Trisakti yang bergerak menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun, mereka dihadang oleh pasukan gabungan dari tentara dan polisi. Tanpa alasan yang jelas, aparat melakukan tembakan gas air mata ke arah mahasiswa. Dalam keadaan panik, mahasiswa tercerai-berai dan sebagian besar melarikan diri dan berlindung di dalam kampus Trisakti. Sayangnya, tentara Angkatan Darat menembaki para demonstran yang tidak bersenjata. Akibatnya, 4 mahasiswa tewas dan puluhan lainnya terluka. Nah, yang kedua adalah tragedi Semanggi 1. Tragedi Semanggi 1 terjadi pada saat mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi protes terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR di awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Aksi protes ini berlangsung selama beberapa hari dan mengakibatkan bentrokan antara demonstran dengan aparat keamanan. Yang ketiga yaitu ada kasus aktivis HAM seperti Munir, Mursinah, dan Salim Kancil. Nah, di sini saya akan membahas yang tentang Mursinah ya. Mursinah adalah seorang aktivis buruh yang bekerja di PT Catur Putra Surya, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada tanggal 6 Mei 1993, Mursinah menghilang secara misterius dan ditemukan tewas dengan tanda-tanda penyiksaan berat pada tanggal 8 Mei 1993 di hutan di Dusun Jenggong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Oke, di sini ada kasus terbaru, kasus pelanggaran hak asasi manusia di tahun 2022. Indonesia dihebohkan dengan penemuan kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. Kasus ini melibatkan pelanggaran hak asasi manusia seperti perbudakan modern dengan tindak pidana perdagangan orang. Penelusuran kasus ini dilakukan oleh Komnas HAM atau Hak Asasi Manusia dan kepolisian yang mengungkapkan berbagai fakta yang menimbulkan pertanyaan. Nah, di sini ada konflik dan kerusuhan. Konflik antar ras, etnis, atau agama seperti yang terjadi di Poso, Ambon, dan Sampit. Konflik kepentingan antar warga dan kerusuhan terkait sengketa tanah dan lahan. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang telah ditangani oleh Komnas HAM atau penyintas hak asasi manusia seperti peristiwa 1965 hingga kasus penembakan Brigadir J. Di bawah ini juga ada foto-foto atau gambar. Yang pertamanya ada gambar peristiwa Trisakti, yang kedua ada kerusuhan di Semanggi 1, yang ketiga ini ada kasus terbaru yaitu kasus perdagangan manusia yang ada di rumah Bupati Langkat. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu pembentukan pengadilan hak asasi manusia untuk menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia dan membawa pelaku ke jalur peradilan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penegakan hak asasi manusia juga melalui proses pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia. Baik teman-teman, jadi kesimpulan dari materi ini atau saran yang dapat saya sampaikan di sini, untuk meningkatkan kualitas perlindungan hak asasi manusia diperlukan perbaikan dalam sistem perlindungan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Aparat penegak hukum harus menghentikan segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekerasan. Negara harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa pandang bulu. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang tadi saya sampaikan adalah kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita dapat belajar darinya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan memahami kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, kita diajak untuk berempati dan beraksi. Mari kita bersatu padu untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia demi Indonesia yang lebih adil dan beradab. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.